Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Para hadirin yang terhormat, perkenalkan nama saya Subhanul Muhammad. Di sini saya akan membahas perihal tentang peran ASEAN Security dalam menurunkan angka kemiskinan dan yang berdampak terhadap meningkatnya tindakan kriminalitas di kawasan Asia Tenggara. Sebelum pembahasan lebih dalam lagi, apa sih itu kemiskinan? Kemiskinan adalah suatu kondisi seseorang atau kelompok yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya seperti pangan, sandang, dan papan. Kemiskinan juga dapat menyebabkan hidup seseorang menjadi kurang sejahtera dan perampasan terhadap kebebasan untuk mencapai segala sesuatu dalam hidupnya. Lalu, adapun faktor-faktor dalam kemiskinan atau yang ditimbulkan oleh kemiskinan, seperti faktor yang sering kita jumpai yaitu keterbatasan dalam mendapatkan pendidikan, lapangan pekerjaan yang sulit ditemui, dan faktor-faktor lain di sisi lainnya yang ditimbulkan oleh kemiskinan. Lalu tidak hanya itu, kemiskinan juga disebabkan oleh gagalnya perkembangan perekonomian pemerintah. Lalu persoalan kemiskinan ini dapat meningkatkan tindak kriminalitas karena kemiskinan itu mengalami penurunan. Oleh sebab itu, tindak kriminalitas mengalami kenaikan. Nah, menurut Presiden Bank Dunia, lebih dari 40% penduduk miskin itu terdapat di negara-negara berkembang. Lalu, menurut data yang dirilis oleh World Data Lab melalui website World Poverty Clock, tingkat kemiskinan ekstrim dapat dilihat dari persentase atau jumlah populasi yang ada di setiap negara. Nah, pada tahun 2018, Indonesia menduduki peringkat pertama dengan tingkat kemiskinan yang ekstrim, disusul dengan Laos, ketiga disusul dengan Myanmar, dan Filipina. Adapun peran ASEAN Security dalam menindak kejahatan lintas negara di kawasan Asia Tenggara. Lalu dari itu ada beberapa contoh ataupun beberapa perihal yang dilakukan oleh ASEAN yang menunjukkan peran dalam menindak kejahatan lintas negara di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama itu human trafficking, penyelundupan narkotika, dan terorisme di kawasan Asia Tenggara. Lalu pada kasus penyelundupan narkoba, ASEAN telah menunjukkan perannya atau kontribusinya dengan memberantas narkoba pada tahun 2015 di Bangkok Political Regulation in Pursuit of Drug-Free ASEAN 2015. Namun, berdasarkan laporan United Nations Office on Drugs and Crime Prevention Center for Asia and the Pacific tentang status dan rekomendasi terhadap Drug-Free ASEAN 2015, terbukti dengan masih maraknya penyelundupan obat-obatan terlarang terhadap di wilayah-wilayah Asia Tenggara. Lalu pada kasus lain, yaitu terorisme atau transnasionalisme di kawasan Asia Tenggara, itu merupakan salah satu kawasan tempat tumbuh kembangnya jejaring terorisme setelah Afghanistan. Lalu dengan kasus lain, yaitu terorisme, Asia Tenggara merupakan tempat atau salah satu kawasan tumbuh kembangnya jejaring terorisme setelah Afghanistan. Beberapa jaringan atau beberapa kasus yang pernah ada dan berganti diantaranya seperti Jamaah Islamiyah atau GI, pecahan kelompok Darul Islam yang kemudian berjejaring dengan kelompok Al-Qaeda, hingga ada yang terkini jejaring ISIS pun sudah masuk ke Asia Tenggara. Lalu yang kedua yaitu human security sebagai faktor pendukung dan dalam menghadapi dan menindak permasalahan di Asia Tenggara. Dalam hal ini, peran ASEAN Security terciptanya kesejahteraan negara maupun penduduk tidak terlepas dari human security yang juga ikut serta dalam perwujudannya. Human security atau lebih kenal sebagai keamanan nasional dalam munculnya pakar-pakar yang melihat bahwa terdapat kecenderungan permasalahan security hanya bersifat tradisional atau perang dan damai. Mereka meyakini bahwa permasalahan keamanan juga menyangkut kehidupan masalah sebagai sebuah entitas. Lalu
Ada yang ketiga contoh, yaitu upaya yang dilakukan oleh ASEAN dalam mengentas kemiskinan yang berdampak terhadap tindak kriminalitas di kawasan Asia Tenggara. Menurut World Bank 2019, Indonesia dan Filipina mengambil langkah cepat untuk mengurangi tingkat kemiskinan dengan negaranya. Kedua negara tersebut diperkirakan akan mencapai SDG 1, yaitu no property tanpa kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari ekonomi kelas menengah di Filipina yang tumbuh sehingga memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan selama beberapa tahun ke depan. Lalu, fundamental ekonomi negara yang kuat diharapkan akan meningkatkan status ekonomi negara Filipina menjadi berpendapatan menengah ke atas di tahun yang akan mendatang. Namun saat ini, jika dilihat dari pendapatan, Indonesia dan Filipina itu sudah mengalami seperempat dari populasi mereka yang hidup dengan kurang dari 3,2 US dollar dalam seharinya. Itu pendapatan dari kedua negara tersebut. Mengingat jumlah angka kemiskinan yang paling banyak berada di daerah pedesaan. Lalu, dalam hal ini juga dapat disimpulkan bahwa negara-negara Asia Tenggara mengetas kemiskinan mulai dari pedesaan, seperti halnya atau contohnya yang ada di Indonesia yang memiliki proker atau program kerja dalam mengetaskan kemiskinan di pedesaan. Sebab kenapa di pedesaan? Di negara Indonesia, tingkat kemiskinan itu terjadi atau banyak maraknya terjadi di pedesaan. Nah, dari itu semua, Indonesia mempunyai program pembangunan desa dan dalam mengetaskan kemiskinan melalui dana desa, BUMDes, dan Prukades. Dalam proker-proker yang diciptakan pemerintah Indonesia diharapkan dapat mengetaskan atau memberantas kemiskinan yang ada di wilayah pedesaan dan juga dapat membentuk kemandirian dan ketahanan masyarakat desa. Selain itu, pembangunan di pedesaan, cadangan panganan juga sangat penting mengingat permasalahan yang dihadapi negara-negara Asia Tenggara, yaitu kebutuhan pangan. Nah, kenapa banyak negara miskin yang ada di negara Asia Tenggara? Karena ketahanan pangannya itu sangat rendah. Dalam hal ini juga Indonesia, Thailand, Vietnam terkenal ataupun dikenal sebagai lumbung dari negara-negara ASEAN karena berkomitmen dalam penyediaan pangan bagi negara-negara ASEAN. Dalam hal ini juga negara-negara yang saya sebutkan tadi ataupun Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam itu penghasil padi terbaik yang ada di Asia Tenggara, itu bekerjasama dalam perdagangan bebas. Yang penting meningkatkan kegiatan ekspor impor ASEAN dan juga untuk meningkatkan daya saing ASEAN di pasar dunia. Walaupun memang tidak semua negara memiliki kebijakan yang sama dalam mengatasi suatu masalah, apalagi kemiskinan. Itu tidak menuntut kemungkinan mereka tidak saling berkoordinasi dan berkonsultasi dalam memecahkan masalah negaranya masing-masing. Semua negara juga dapat memperoleh manfaat dari berbagai pengalaman mereka dan bekerjasama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang eksklusif. Lalu, dengan demikian, upaya-upaya yang dilakukan oleh ASEAN ini bisa diharapkan berhasil dalam menangani atau mengurangi bahkan mengentaskan masyarakat miskin yang ada di negara-negara ASEAN. Dan juga diharapkan dapat berdampak lebih luas lagi seperti tindak kriminalitas yang dapat berkurang di negara-negara ASEAN. Dan setiap negara harus menjaga komitmennya agar bisa bersama-sama keluar dari situasi ini. Dan juga satu lagi, negara yang sudah berhasil tidak ada salahnya itu membantu negara tetangganya. Sekian dari saya, Subhanan Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.